warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Perkenalkan, saya Desi Rizky Aryani. Saya mahasiswa residen spesialis keperawatan komunitas Universitas Indonesia. Saat ini saya mengajak teman-teman semua untuk mendengarkan dan untuk memahami apa sih yang disebut dengan aplikasi perawatan. Hal ini disampaikan karena terkait dengan kondisi saat ini COVID-19, yang dimana kita tahu bahwa kondisi COVID-19 ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi dialami juga oleh seluruh dunia. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perawatan khususnya untuk kelompok pekerja yang mengalami kelebihan berat badan dalam kondisi pandemik COVID-19 ini. Yang tadi awalnya kita bisa berkumpul dan memberikan edukasi langsung, tetapi hari ini kita melakukan edukasi melalui video ini dan tidak mengurangi esensial dari belajar teman-teman pekerja semuanya, bahwa melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi kesehatan terkait dengan berat badan berlebih. Ya. Baik, teman-teman pekerja semuanya, saat ini kita akan melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang berat badan berlebih melalui aplikasi perawatan. Ya, kita menggunakan media aplikasi perawatan untuk melihat bahwa informasi-informasi kesehatan yang bisa didapatkan oleh pekerja melalui sistem handphone atau Android, dan ini bisa dimanfaatkan dalam kondisi pandemik ini. Kemudian kita akan melakukan edukasi selama 30 menit ke depan. Teman-teman bisa standby ya untuk mendengarkan. Sebelumnya teman-teman bisa mengisi form pretest untuk teman-teman isi supaya kami mengetahui bahwa pengetahuan teman-teman setelah diberikan pendidikan kesehatan ini dapat meningkat atau tidak nanti di akhir setelah diberikan pendidikan kesehatan. Oleh karena itu, apakah teman-teman sudah siap menerima pendidikan kesehatan ini? Jika sudah siap, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya teman-teman sudah mendapatkan informasi tentunya ya terkait dengan berat badan berlebih. Nah, oleh karena itu kita akan bahas tuntas tentang aplikasi perawatan ini. Sebelumnya, apakah sudah diinstal aplikasi ini? Kalau sudah diinstal, akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan aplikasi ini. Dan kalau belum diinstal, silahkan install aplikasinya ya. Kita tunggu. Oke, sebelum kita mulai, silahkan isi pretest terlebih dahulu. Dalam kondisi pandemik COVID-19, bukan berarti semuanya dirumahkan itu tidak mengerjakan apa-apa. Tetapi alangkah lebih baiknya teman-teman pekerja yang mengalami kelebihan berat badan juga mengingat bahwa kebutuhan olahraga itu penting untuk di rumah ya. Walaupun pada masa COVID ini kita tidak bisa keluar rumah, tapi kita bisa melakukan olahraga di dalam rumah. Olahraga yang disajikan nanti ada di dalam aplikasi ini. Oleh karena itu, bukan berarti kondisi COVID ini menjadikan kita diam di rumah saja, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang kecil yang bisa berkeringat dan itu bisa membantu proses dari penurunan berat badan itu sendiri. Sebagaimana yang telah kita sepakati teman-teman, bahwa hari ini kita akan belajar dan saya memberikan informasi tentang penggunaan aplikasi Android yang disebut dengan perawatan untuk menurunkan berat badan pada pekerja. Ya, insya Allah selama 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang ini. Jadi teman-teman mohon diperhatikan ya. Perlu saya jelaskan bahwa tujuan dari aplikasi keperawatan Android ini adalah untuk memudahkan teman-teman pekerja dalam mencari informasi kesehatan tentang berat badan berlebih. Nah, yang sebelumnya kita lakukan edukasi di perusahaan dan sekarang kita lakukan edukasi melalui online, yaitu aplikasi perawatan. Aplikasi perawatan adalah singkatan dari penata laksanaan dari perawat tentang berat badan. Ini adalah aplikasi inovasi yang dibuat oleh residen mahasiswa UI, ya saya sendiri, yang dikhususkan untuk pekerja yang mengalami berat badan berlebih. Nah, rangkaian intervensi yang telah dilakukan
adalah informasi kesehatan tentang berat badan berlebih itu sendiri, kemudian cara menghitung indeks massa tubuh, kemudian cara menghitung kebutuhan kalori, dan aktivitas yang bisa dilakukan oleh pekerja berat badan berlebih, serta catatan perkembangan dan informasi kondisi tentang COVID-19 untuk pekerja berat badan berlebih. Rangkaian intervensi ini saya sajikan di dalam aplikasi perawatan yaitu berbasis Android. Hal ini akan disajikan dalam video, yaitu informasi tentang perawatan dan demonstrasi cara menggunakan aplikasi Android. Adapun manfaat dari aplikasi perawatan ini adalah untuk pekerja dan keluarga mendapatkan informasi kesehatan terkait dengan berat badan berlebih melalui aplikasi online dan mendapatkan informasi lebih mudah yaitu melalui aplikasi handphone Android yang dapat diinstal di handphone masing-masing. Ya. Sistem aplikasi perawatan ini terdiri dari beberapa platform. Ada informasi kesehatan tentang berat badan berlebih, yaitu informasi yang bisa dibaca oleh pekerja maupun keluarga tentang berat badan berlebih. Kemudian ada cara menghitung indeks massa tubuh. Cara menghitung indeks massa tubuh ini bukan secara manual, yang tadinya kita lakukan secara manual, tapi ini melalui sistem input. Kerja dan keluarga bisa mendapatkan hasil secara langsung melalui aplikasi ini. Kemudian selain itu juga pekerja dan keluarga dapat melihat kebutuhan kalori sesuai dengan berat badan saat ini dan berat badan ideal melalui aplikasi ini secara langsung. Kemudian juga keluarga dan pekerja bisa menggunakan aplikasi ini untuk melihat kegiatan-kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah untuk olahraga, dan selain itu juga pekerja harus menginput catatan terkait dengan kegiatan harian termasuk dengan makan dan olahraga sehari-hari. Selain itu juga ada informasi kesehatan terkait dengan COVID-19 dan informasi kesehatan bagaimana sih pekerja yang mengalami berat badan berlebih dalam kondisi COVID-19 ini. Jika Bapak dan Ibu sudah menginstal aplikasi, maka tampilannya yuk mulai hidup sehat dari sekarang. Nah, pada tampilan depan ini ada menu login. Bapak dan Ibu bisa klik login untuk masuk ke dalam aplikasi perawatan ini. Kemudian setelah Bapak Ibu masuk ke login, ada tampilan seperti ini, yaitu Bapak Ibu harus mendaftarkan email beserta password untuk masuk daftar ke aplikasi perawatan ini. Nah, Bapak Ibu bisa isi identitasnya, kemudian jenis kelamin, dan masukkan email serta password, itu sudah bisa langsung mendaftar ke aplikasi ini. Nah, setelah daftar, Bapak Ibu bisa cantumkan email dan passwordnya, kemudian bisa masuk ke dalam aplikasi perawatan ini. Apabila Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasi ini, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan utama aplikasi perawatan penata laksanaan dari perawat tentang berat badan yang disusun oleh saya sendiri. Ya, di sini ada informasi terkait dengan tubuh ideal itu seperti apa, dan Bapak Ibu bisa geser ke sebelah kanan untuk mendapatkan informasi yang lain. Kemudian ada 6 menu utama tampilan di aplikasi ini, yaitu informasi berat badan, cara mengukur indeks massa tubuh, kemudian kebutuhan makan, kebutuhan aktivitas, dan catatan serta informasi COVID. Nah, kita akan bahas satu-satu ya, Bapak dan Ibu, tentang informasi berat badan. Nah, ketika Bapak Ibu klik informasi berat badan, maka di sini ada 4 menu, yaitu definisi dari berat badan itu sendiri, kemudian faktor risiko, dampak berat badan berlebih, dan penata laksanaan berat badan. Kalau Bapak Ibu klik definisi, itu ditampilkan langsung terkait dengan informasi kesehatan tentang berat badan berlebih. Bapak Ibu bisa baca berat badan berlebih itu apa, kemudian yang dikatakan dengan berat badan berlebih itu indeks massa tubuhnya berapa, dan Bapak Ibu bisa lihat kategori dari indeks massa tubuh itu sendiri. Kemudian ketika Bapak Ibu klik faktor risiko ini menginformasikan bahwa siapa saja sih yang memiliki faktor risiko berat badan berlebih. Ya, Bapak Ibu bisa baca di tampilan ini. Nah, kemudian yang ketiga, dampak dari berat badan berlebih. Nah, dampak dari berat badan berlebih itu apa saja?
Ya, ini ada di aplikasi ini. Kemudian juga penata laksanaan. Penata laksanaan ini disajikan untuk menyerap informasi terkait dengan apa sih yang harus dilakukan oleh pekerja berat badan berlebih dan bagaimana mengatasinya, seperti itu. Selanjutnya, menghitung indeks massa tubuh. Sebelumnya Bapak Ibu kita hitung indeks massa tubuhnya secara konvensional dengan menghitung manual. Nah, sekarang Bapak Ibu dapat menggunakan aplikasi ini untuk menghitung indeks massa tubuh secara tepat dan cepat. Ya, oke, baik, kita lihat untuk tampilan menu menghitung indeks massa tubuh seperti ini ya. Bapak Ibu bisa klik tentukan jenis kelaminnya dulu, laki-laki atau perempuan, karena ini menjadi bagian item untuk menentukan indeks massa tubuh. Kemudian Bapak Ibu isikan usia saat ini ya Bapak Ibu, usia saat ini dan berat badan saat ini, kemudian tinggi badan Bapak Ibu berapa. Nah, Bapak Ibu bisa klik mulai akumulasi dan akan muncul tampilan seperti ini. Dalam tampilan ini, Bapak Ibu dapat melihat bahwa kategori indeks massa tubuh Bapak Ibu itu masuk ke dalam kategori apa, yaitu di sini normal dari BMI kita sajikan yaitu 18,5 sampai dengan 22,9. Jadi memang langsung diinformasikan bahwa Bapak Ibu mengalami berat badan berlebih, normal atau kurus ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat lagi menu yang ketiga adalah kebutuhan makan. Nah, di menu kebutuhan makan ini kita informasikan tentang kebutuhan makan Bapak dan Ibu sehari-hari. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini Bapak Ibu bisa klik aktivitas sehari-hari yang Bapak Ibu lakukan itu ringan, sedang atau berat. Pilih aktivitas tersebut sesuai dengan kondisi Bapak Ibu sehari-hari. Nah, setelah itu Bapak Ibu tolong sisipkan atau ketik di situ berat badan ideal Bapak Ibu dengan tinggi badan dan kemudian mulai hitung akumulasi. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada apakah Anda yakin? Ya, mohon untuk dicek kembali datanya apabila ada yang salah. Jadi bisa kita revisi datanya. Tapi kalau sudah yakin tinggal klik lanjutkan. Kemarin kita sudah menghitung kebutuhan kalori dengan banyak ya, dengan konvensional, dengan manual. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan memasukkan poin-poin tadi sudah mendapatkan informasi kebutuhan dari kalori itu sehari itu berapa ya. Nah, di sini diinformasikan kebutuhan kalorinya sudah tercantum ya, ada di aplikasi ini dan dari kebutuhan kalori tersebut Bapak Ibu bisa melihat kebutuhan kalori yang bisa digunakan setiap kali makannya. Nah, ini sudah diinformasikan di aplikasi ini dan menu-menu makanan sesuai dengan jumlah dari asupan kalori atau kebutuhan kalori yang sudah dihitung tadi. Sangat mudah kan Bapak Ibu? Ya, pagi ini saya makan harus berapa kalori dan makan apa saja. Siang saya harus makan apa saja dan berapa kalori. Dan malam saya harus makan apa saja dan berapa kalori. Kemudian makanannya apa saja jenisnya. Dan itu sudah kita akumulasikan dalam satu hari kebutuhan kalori Bapak Ibu berapa. Seperti itu. Kemudian menu selanjutnya adalah kebutuhan aktivitas. Dari tampilan kebutuhan aktivitas ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini terdapat kegiatan-kegiatan yang dapat Bapak Ibu lakukan dan beberapa rekomendasi latihan-latihan fisik seperti aerobik, jogging, kemudian dan lain sebagainya, kegiatan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Nah, Bapak Ibu bisa klik satu-satu dan bisa baca. Kemudian ada link untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya di perusahaan seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah menu catatan harian yang bisa Bapak Ibu lakukan selama ini menggunakan kertas dan buku kerja, dan sekarang bisa langsung Bapak Ibu isi di aplikasi ini. Ya, selanjutnya adalah menu dari tampilan catatan perkembangan Bapak dan Ibu. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu bisa isi tanggal, kemudian pilihan untuk waktu makannya bisa pagi, siang, dan malam, itu bisa dicatat. Kemudian olahraga
tolong dituliskan jenis olahraga yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya adalah berat badan. Berat badan ini adalah berat badan saat ini. Klik simpan catatan untuk menyimpan catatan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menyimpan catatan, maka muncullah tampilan seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada poin. Poin itu adalah reward untuk kegiatan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dalam satu hari sudah melakukan 3 kegiatan, nah itu Bapak Ibu akan mendapatkan 3 poin. Nah, kemudian makan siang, makan malam, dan makan pagi tadi yang sudah diisi oleh Bapak Ibu akan terrecord, akan tercatat di aplikasi ini, sehingga Bapak Ibu bisa lihat bahwa kemarin makan siangnya apa ya, sekarang makan malamnya apa ya, gitu. Itu bisa dilihat, dan bagaimana perkembangan makannya juga bisa dilihat di aplikasi ini. Selain Bapak Ibu bisa melihat makanan apa saja setiap harinya, klik tambah catatan untuk menambah catatan makan dan kegiatan olahraga sehari-hari. Selanjutnya adalah menu tentang informasi kesehatan atau menu tentang COVID-19 pada pekerja. Ini adalah bentuk informasi kesehatan yang di dalamnya ada informasi kesehatan untuk pekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Ketika Bapak Ibu mengklik menu COVID-19, maka tampilannya adalah seperti ini. Di sini terdapat 6 informasi tentang COVID-19, yaitu terdiri dari definisi COVID itu sendiri, kemudian bagaimana tanda dan gejala orang positif COVID-19, dan bagaimana dampak COVID-19 ini, apa yang harus dikerjakan oleh pekerja di tempat kerja pada masa pandemi COVID-19 ini, kemudian bagaimana status kesehatan pekerja, dan bagaimana cara pencegahan COVID-19 pada pekerja yang mengalami berat badan berlebih. Ya, ketika Bapak Ibu mengklik definisi tentang COVID-19, maka tampilannya seperti ini. Ada informasi kesehatan tentang COVID-19. Informasi kesehatan tentang COVID-19 yaitu tentang definisi COVID-19 itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa baca dan bisa pahami agar tidak begitu panik dan tidak salah mempersepsikan dari masalah kesehatan pandemi COVID-19 ini. Kemudian ketika Bapak Ibu mengklik bagaimana tanda dan gejala COVID-19, di sini ditampilkan bahwa informasi tentang tanda dan gejala. Jadi Bapak Ibu bisa mewaspadai tanda dan gejala dari COVID-19. Ketika Bapak Ibu sudah mengetahui, maka Bapak Ibu bisa mewaspadai tanda-tanda tersebut dan bisa berkonsultasi pada pelayanan kesehatan terdekat Bapak dan Ibu. Kemudian informasi bagaimana dampak dari COVID-19. Nah, di tampilan ini terdapat informasi dampaknya. Dampak yang muncul bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan pernafasan saja, tapi masalah kesehatan yang lain. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui, maka bagaimana cara mencegah dan supaya tidak dampak COVID ini tidak dirasakan lebih dalam oleh Bapak dan Ibu pekerja terkait dengan COVID-19. Oke. Kemudian, apa yang bisa dilakukan oleh pekerja di tempat kerja untuk mencegah COVID-19 ini? Saya sajikan informasi tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja di tempat kerja terkait dengan COVID-19 ini, yaitu salah satunya membersihkan cleaning area ya, tempat kerja dibersihkan dan lain sebagainya. Informasi ada di sini. Jadi memang ini khusus untuk pekerja mengatasi masalah COVID-19 ini. Nah, kemudian bagaimana status kesehatan pekerja? Nah, status kesehatan pekerja sendiri sama dengan status kesehatan orang pada umumnya yang mengalami COVID. Nah, ada yang sehat, orang dalam pemantauan, kemudian pasien dalam pemantauan, dan ada juga yang positif COVID-19. Namun di sini saya informasikan Bapak Ibu pekerja di Kabupaten Karawang, saya sajikan call center untuk memantau kesehatan Bapak Ibu dan untuk menginformasikan kesehatan Bapak Ibu yang mengalami COVID atau yang mengalami gejala COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Kemudian bagaimana cara pencegahan COVID-19 pada pekerja dengan overweight? Nah, ini adalah rangkaian yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah ya, ketika Bapak Ibu sudah membaca bahwa pencegahan COVID-19 pada pekerja yang berat badan berlebih itu merupakan hal yang telah Ibu Bapak lakukan sebetulnya, tapi dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu harus lebih melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang sudah dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang direkomendasikan untuk mencegah COVID-19 pada penderita berat badan berlebih. Di sini sudah disajikan informasinya seperti makanan-makanan sehat, konsumsi sayur dan buah setiap hari, vitamin, kemudian berjemur, olahraga, itu bisa dilakukan dan itu akan terrecord di catatan perkembangan padi. Informasi kesehatan COVID-19 ini adalah informasi yang harus disampaikan pada Bapak Ibu sekalian pekerja, karena terkait dengan pekerja merupakan kelompok resiko karena masih bekerja gitu ya, kemudian masih bertemu dengan orang banyak. Nah, hal ini supaya Bapak Ibu bisa mencegah COVID-19, penularan COVID-19 ini di area kerja dan pada saat di rumah seperti itu. Nah, sekarang kita akan melakukan demonstrasi tentang aplikasi perawatan, atau kita akan coba tayangkan video cara menggunakan aplikasi perawatan khususnya pada pekerja berat badan berlebih. Kita simak baik-baik ya videonya. Bapak Ibu, kembali kami akan tampilkan video demonstrasi penggunaan aplikasi perawatan ini berbasis Android. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah pastikan dulu aplikasi perawatan ini sudah terinstall di handphonenya masing-masing. Jadi kita lihat aplikasi perawatan ini ketika sudah diinstal di handphone Bapak Ibu masing-masing, maka sebetulnya tampilan pertamanya adalah daftarkan email dulu ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah daftarkan email menggunakan email dan password, kemudian masuk login menggunakan email yang sudah terdaftar tadi. Ketika sudah bisa masuk, maka tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi perawatan, penata laksanaan dari perawat tentang berat badan. Ini yang disusun oleh saya sendiri, Desi Rizky Aryani. Dan di sini ada informasi terkait dengan berat badan atau aplikasi ini. Secara singkat saya buat seperti ini ya Bapak Ibu. Tubuh ideal, kamu bisa mendapatkan rekomendasi kebutuhan kalori untuk mencapai tubuh yang ideal. Kemudian atur kebutuhan kalori gitu, kamu bisa mendapatkan mencatat kebutuhan kalorimu per hari, kemudian kegiatan yang cocok untuk dilakukan. Nah, ini secara singkat saja. Dan selanjutnya di dalam aplikasi ini ada 6 menu aplikasi. Yang pertama adalah informasi berat badan berlebih, kemudian ukur IMT, kebutuhan makan, kebutuhan aktivitas, catatan, dan informasi tentang COVID-19. Kita buka satu-satu ya Bapak Ibu. Untuk informasi berat badan, nah bisa kita lihat di sini terdiri dari definisi, faktor resiko, dampak berat badan berlebih, dan penata laksanaan. Bapak Ibu bisa klik di definisi. Ini adalah informasi terkait dengan berat badan berlebih itu sendiri dan rentang indeks massa tubuh yang normal ketika dikatakan tubuhnya ideal, seperti itu ya. Ini bisa dibaca kapanpun, dimanapun ya. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan informasi kesehatan pada temannya juga bisa melihat referensi dari definisi berat badan berlebih ini. Kemudian faktor resiko. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca juga faktor resiko terjadinya ada genetik, kemudian lingkungan, kemudian nutrisi ya, kemudian faktor sosial ekonomi ya. Ini saya buatkan supaya Bapak Ibu membaca, nanti ketika Bapak Ibu tahu bahwa faktor resiko ini apa saja, maka siapa sajakah yang beresiko ini bisa terlihat di sini.
Kemudian dampak berat badan berlebih itu sendiri. Nah, untuk dampaknya bisa dilihat informasinya terkait dengan apa sih dampaknya. Nah, ini informasi terkait dengan dampak berat badan berlebih. Kemudian saya sisipkan penata laksanaan untuk berat badan berlebih. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca untuk apa sih penata laksanaannya, seperti mengontrol indeks massa tubuh, kemudian mengurangi makanan cepat saji, menghindari junk food gitu ya, aktivitas fisik, olahraga, latihan fisik dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu bisa kembali ke menu yang tadi. Ketika setelah membaca informasi berat badan berlebih, Bapak Ibu bisa kembali ke menu utama, dan kita akan lakukan demonstrasi untuk mengukur indeks massa tubuh. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini gambar ketika jenis kelaminnya laki-laki. Jika ibu jenis kelaminnya perempuan, maka gantikan dulu menjadi perempuan, karena ini indeks massa tubuhnya akan berbeda penghitungannya, dan ini akan mempengaruhi catatan nanti ketika ada di form catatan. Nah, ini diganti dulu jenis kelaminnya, karena contohnya saya perempuan. Kemudian usia, silahkan Bapak Ibu masukkan usianya. Saya usianya 30 tahun gitu. Kemudian di sini sebutkan berat badan saat ini. Berat badan saat ini ya, bukan berat badan yang diinginkan. Berat badan saat ini, kemudian tinggi badannya yang saat ini. Saya 158. Oke, setelah selesai ini diisi, ada menu mulai kalkulasi, Bapak Ibu klik dan akan keluar secara otomatis ya, bahwa indeks massa tubuhnya masih dalam rentang normal. Nah, ini 22, hasilnya 22,03. Nah, di sini ada informasi normal BMI ini rentangnya 18,5 sampai dengan 22,9. Jadi, saya masih dalam rentang normal. Kemudian setelah dihitung, Bapak Ibu bisa tutup, kemudian keluar lagi dari aplikasi, dan kita hitung dari kebutuhan makan. Nah, untuk kebutuhan makan, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada pilihan aktivitas sehari-hari. Bapak Ibu pilih ringan, sedang atau berat. Di sini sudah ada informasinya. Kalau ringan, kegiatan ringan seperti membaca, menyetir, berjalan, ini ringan. Aktivitas sehari-hari ya Pak, yang sering dilakukan. Kemudian sedang itu kegiatan seperti menyapu, jalan cepat, bersepeda. Kemudian berat, kegiatan berat seperti aerobik, mendaki gunung, jogging, atau Bapak Ibu bekerja itu masuk ke dalam berat. Jadi kalau saya pilih sedang contohnya. Dan berat badan yang diinginkan ini adalah berat badan ideal. Kalau saat ini saya 55 kilo, berat badan idealnya misalnya saya buat 53 kilo gitu ya, karena ada di rentang normal. Kemudian mulai akumulasi. Nah, ini ada tanda apakah Anda yakin, mohon dicek kembali gitu ya, mohon dicek ulang. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penghitungan kebutuhan kalori ini sudah terinclude dengan tadi kita menghitung indeks massa tubuh ditambah dengan kegiatan sehari-hari. Jadi di sini saya sudah mengakumulasikan semuanya, jadi tidak perlu double data seperti itu ya. Jadi Anda yakin, ketika yakin lanjutkan, dan akan muncul di sini secara otomatis kebutuhan kalori. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kebutuhan kalori yang saya butuhkan, ada 1239 kilokalori ini per hari ya. Nah, di sini secara otomatis juga bisa dibagi menjadi sarapan 400 kilokalori gitu ya, makan siang 393 kalori, makan malam 386 kalori, dan snack yang direkomendasikan ini. Nah, untuk makan sarapan ini sudah ada rekomendasi sih ya, seperti ini apel, kiwi, ini boleh dilakukan. Kalau tidak, ini juga tidak apa-apa, Bapak Ibu hanya butuh 400 kilokalori di sarapan. Makan siang Bapak Ibu silahkan nanti di sini bisa dicek mau ditambahkan apa saja. Kemudian kemudian makan malam ya sama, dan makan snack seperti itu. Jadi nanti di sini ada catatannya. Ini tanggalnya bisa dirubah, tanggal yang sekarang.
Oke, kemudian ini matriksnya, nanti kelihatan berapa kalori yang sudah dimakan dan berapa kalori yang sudah dibakar, ya. Kemudian untuk kebutuhan aktivitas, nah ini kita bagi aktivitas ringan, sedang, berat. Jadi ada membaca 50 kalori, aerobik 190 kalori, ya jogging itu 243 kalori, ya badminton 350 kalori, basket dan lain sebagainya. Ini kegiatan aktivitas ringan, sedang, berat. Kemudian untuk masuk kita menu ke catatan. Nah, di catatan ini adalah record atau kegiatan Bapak Ibu sehari-hari yang bisa dicatat di catatan harian seperti yang sudah kita lakukan di buku kerja, namun kita buat catatannya input di sistem ini. Nah, untuk ini contohnya saya sudah mencatat tanggal 20 Desember misalnya makan siang itu nasi goreng telur ayam ya. Kemudian aktivitasnya jogging, berat badannya 65 kilo. Ini saya contohkan seperti itu. Dan saya dapat poin 1 di makan siang, makan malam, kemudian di tanggal ini ada poin. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengisi satu hari atau satu kali makan atau satu kali aktivitas itu mendapatkan 1 poin. Jadi ketika tiga-tiganya diisi maka 1 poin. Kemudian nanti poin ini total poin kamu di sini ini adalah poin secara keseluruhan. Jadi saya bisa melihat Bapak Ibu mendapatkan makan apa saja, aktivitas apa saja, dan rewardnya berupa poin. Nah, poin ini nanti akan kita akumulasikan di akhir sebagai reward. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada catatan, ini recordnya bisa dilihat nanti. Ini bisa sampai banyak sekali ya nanti. Nah, untuk tambah catatan ini pakai tanggal yang sekarang, misalnya tanggal 13, kemudian saya makan pagi. Nah, diklik makan pagi, kemudian saya tulis makan paginya itu misalnya sayur bayam dan nasi. Nah, ini kemudian olahraganya saya jogging misalnya. Nanti setiap hari Bapak Ibu harus nulis seperti ini. Berat badan sekarangnya misal 55 kilo. Ini saya contohkan. Jadi saya dapat poin 1. Nah, simpan catatan untuk menyimpan catatan. Nah, catatan berhasil disimpan. Jadi nanti akan terlihat setelah 1 hari catatan itu karena sudah berhasil disimpan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah informasi tentang COVID-19. Nah, ini disajikan informasi ini disajikan sangat positif ya untuk pekerja, khususnya mendapatkan informasi tentang COVID-19 yang sedang booming saat ini ya. Di sini ada menu definisi. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik menu definisi maka akan muncul langsung terkait dengan definisi COVID-19 ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca. Kemudian bagaimana tanda dan gejala. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa baca informasi terkait COVID-nya, tanda-tanda dan gejala COVID. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengalami tanda dan gejala seperti ini, mohon dicek lagi. Di sini ada definisinya secara jelas. Kemudian bagaimana dampak COVID-19? Nah, ini dampak COVID-19-nya ketika Bapak Ibu bisa dibaca untuk informasi kesehatan dan pengetahuan. Kemudian apa yang bisa dikerjakan pekerja di tempat kerja untuk mencegah COVID-19. Nah, karena saya dikhususkan ini untuk pekerja, jadi saya buatkan untuk bagaimana sih pencegahan di tempat kerja untuk pekerja. Jadi di sini saya sudah berikan informasi terkait dengan kebersihan tempat kerja seperti cleaning area, terus mencuci tangan, kemudian indoor air quality, kemudian rekomendasi perjalanan dinasnya bagaimana, kemudian kurangi berinteraksi dengan orang atau social distancing tadi. Nah, selanjutnya ada bagaimana status kesehatan pekerja. Nah, ini sama dengan halnya masyarakat bahwa status COVID itu ada 4 ya, ada yang sehat, ada orang dalam pemantauan, ada
pasien dalam pemantauan dan positif COVID. Nah, ini saya sajikan di sini ketika apabila Bapak Ibu mengalami tanda dan gejala COVID-19, ini ada dalam orang dalam pemantauan. Ya, Bapak Ibu bisa menghubungi hotline Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Di sini nomor teleponnya sudah ada. Seperti itu. Kemudian untuk bagaimana cara pencegahan COVID-19 pada pekerja yang overweight. Nah, ini saya sajikan khusus untuk pekerja yang mengalami berat badan berlebih. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencegah COVID pada pekerja berat badan berlebih? Informasinya sudah ada di sini. Ini kegiatan pencegahannya ya, sama seperti mencuci tangan, konsumsi makanan yang sehat. Nah, ini direkomendasikan sekali untuk pekerja yang berat badan berlebih. Nah, ini dihindari sekali junk food, kemudian olahraga 30 menit, ya, istirahat yang cukup dan tidur yang cukup, kontrol berat badan terutama, terus kemudian berjemur. Ya, baik, itu adalah bagian dari aplikasi perawatan yang telah disusun oleh saya yang berfungsi, yang insya Allah tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu, terutama khususnya dalam catatan perawatan serta mengukur IMT dan kebutuhan aktivitas, kebutuhan makan dan kebutuhan aktivitas. Ini semua intervensi yang telah dilakukan dari bulan November sampai dengan kemarin itu sudah tertuang di sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Berikut video demonstrasi, semoga bermanfaat. Nah, bagaimana sudah jelaskan di video tutorial tadi cara menggunakan aplikasi perawatan. Kalau setelah selesai tadi didemonstrasikan, silakan Bapak Ibu untuk mencoba aplikasinya sendiri di handphone masing-masing. Oke? Ya, apakah ada pertanyaan? Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Untuk pertanyaannya dibuat di kolom komentar tersebut dan nanti akan dijawab oleh saya sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan penjelasan tentang aplikasi perawatan ini. Dan sebelum saya tutup, Bapak Ibu silahkan isi post testnya supaya saya bisa melihat sejauh mana Bapak Ibu memahami tentang aplikasi perawatan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menonton, dan salam sejahtera, sehat selalu untuk masyarakat Indonesia dan sehat untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.